Pemirsa, Ketua Umum PBNU secara tegas menyebut pihaknya tidak akan mencampuri kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Ia juga meminta siapapun calon presiden yang akan berkontestasi untuk tidak mencatut nama NU dalam pencalonannya. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur perihal pencalonan bakal calon wakil presiden yang berasal dari NU. Ia juga membantah adanya isu mengenai salah satu partai politik yang sudah melakukan sowan baik ke kediamannya maupun kantor pusat PBNU. Silakan, itu kan bukan urusan kami. Itu urusannya partai-partai, silakan. Mau pilih siapa aja silakan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya. Tadi seperti singgung nggak sih kayak mengenai salah satu calon capres dalam pertemuan dengan Muhammadiyah? Sama sekali nggak ada. Urusan kita kok, nggak ada, kita nggak mau. Udah ada parpol yang sowan ke PBNU belum, Gus? Ya nggak ada, soal ngapain juga. Gus Yahya mengatakan pihaknya hanya akan menerima usulan bacawa pres yang diajukan oleh partai dengan melihat program-program yang ditawarkan. Dirinya pun tak melarang adanya anggota NU yang akan maju menjadi bacawa pres. Namun, jangan menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Menurutnya, setiap politikus harus berkompetisi menggunakan prestasi dan kredibilitasnya masing-masing. Siapapun ya, walaupun orang NU tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Artinya kalau ada dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, yang bukan yang sekedar mengandalkan asal NU saja. Dalam pertemuan antara petinggi PBNU dan Muhammadiyah Kamis kemarin, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu sepakat untuk menolak politik identitas. Terlepas dari NU, di tingkat elit memerintahkan agar tidak menarik NU ke politik praktis. Faktanya, saat ini banyak figur yang mulai mendekati tokoh NU. Terlepas adanya faktor politik, pertemuan tokoh-tokoh itu dilakukan pada momen-momen tertentu. Misalnya saja, calon Presiden Ganjar Pranowo yang tiba-tiba mendatangi Gusmus di Rembang, Jawa Tengah saat Lebaran Idul Fitri lalu, serta sowan ke Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Begitu juga dengan calon Presiden Prabowo Subianto yang mulai giat sowan ke tokoh-tokoh NU seperti di Jombang, Jawa Timur, bahkan turut menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan NU kepada dirinya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sebagai organisasi Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama atau NU selalu menjadi magnet para politisi dan partai politik, terutama menjelang kontestasi pemilu. Namun sejak NU dikomandoi oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya pada pemilu 2024, NU sudah menegaskan untuk menjaga jarak dengan politik praktis. Lantas, mampukah NU istiqomah dengan komitmennya itu? Bagaimana juga dengan nasib para calon presiden yang saat ini tengah mengincar kader NU untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden. Kita akan mengulasnya bersama dengan Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan dan juga Gus Rahmat. Malam. Baik, salam sehat selalu. Saya ingin ke Gus Rahmat dulu. Gus Rahmat, narasi tentang sikap NU yang menegaskan tidak akan terlibat dalam politik praktis kembali ditegaskan lagi ya oleh Gus Yahya saat bertemu dengan pengurus Muhammadiyah pada Kamis kemarin. Nah, menurut Gus Rahmat, komitmen itu apakah sampai sekarang masih terjaga? Sejauh ini masih, Bu Vera ya. Jadi gini Bu Vera, NU itu pasti akan terlibat dalam politik Pilpres 2024. Tapi keterlibatan NU itu sangat dibatasi dengan kewenangan dan fungsinya. Batasannya seperti apa lebih jelasnya? Jadi gini, kita kan sama-sama tahu ya bahwa politik itu kan instrumen yang sah dan halal dalam menyampaikan agenda-agenda kita ke depan atas bangsa ini. Satu itu. Kemudian yang kedua, NU itu kan bagian integral dari bangsa ini. Artinya NU itu harus terlibat dalam proses perjalanan bangsa ini, baik hitam putih maupun pasang surutnya. Tapi keterlibatan NU itu dibatasi. Kita hanya terlibat pada
hal-hal yang sifatnya itu suprastruktur saja. Kita tidak ikut urusan mencalonkan siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya. Kita membatasi diri dan tahu diri bahwa itu bukan fungsi kami, itu fungsinya partai politik, itu Bu Vera. Oke. Tidak mencalonkan, tapi kalau mendukung gimana, Gus Rahmat? Ya kita kan sebagai warga negara juga punya hak untuk mendukung Bu Vera ya. Tinggal nanti kita lihat mana yang memang program kerjanya itu memang sesuai dengan agenda-agenda PBNU. Oke. Ada batasannya, tapi tidak apa-apa kalau mendukung. Jadi secara pastinya boleh dong berarti ya, siapapun elit parpol ataupun juga politisi yang datang kepada NU kemudian meminta mohon dukungan dari NU, itu berarti boleh, Gus Rahmat? Jadi gini Bu Vera, orang kan kalau datang nggak mungkin kita larang Mbak, ya kan? Tapi kita tanya, datang ini agendanya apa? Oh kalau agendanya mau A, B, C, D, kita tanya, emang programnya apa? Agenda Anda apa ke depan atas bangsa ini? Nah, kita kan nanti bisa melihat, bisa merasionalisasi, mungkin nggak ide-ide ini jalan, realistis nggak dan seterusnya. Gitu Bu Vera. Iya, tapi bukankah NU selama ini berusaha untuk menjaga komitmennya kembali ke hitoh bahwa benar-benar tidak terlibat politik sama sekali, apapun itu bentuknya, bukan hanya soal politik praktis tapi juga dukung-mendukung? Kalau politik praktis dalam arti calon mencalonkan tentu kita tidak. Tapi kalau dalam konteks misalnya kita akan memberikan masukan atau apapun namanya terkait atas nama kepentingan bangsa, kan nggak ada salahnya. Wah kita ini organisasi juga bagian integral dari bangsa ini. Kita pun kalau ada apa-apa ke depan juga akan merasakan dampaknya. Jadi kan wajar-wajar saja Bu Vera. Oke, jadi wajar-wajar saja ya. Kalau Mas Burhan gimana melihatnya NU dengan basis besar sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ini terus saja menjadi magnet tersendiri begitu bagi para elit parpol, bagi para peserta pemilu untuk mendekat ke NU, bahkan mengasosiasikan diri sebagai bagian dari NU. Kalau Mas Burhan melihat di Pilpres 2024, apakah magnet NU ini masih kuat sebetulnya? Masih ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi statistik, tidak ada organisasi Islam di Indonesia, bahkan dunia, yang memiliki jamaah sebesar NU. Jadi data terakhir survei-survei yang kredibel termasuk indikator, itu hampir 50% orang Indonesia yang beragama Muslim itu merasa dekat dengan NU. Dan secara statistik, mungkin tidak ada organisasi Islam di dunia di mana jumlah jamaahnya sebesar NU. Jadi bukan hanya di Indonesia. Nah, karena jumlahnya yang besar, maka secara politis itu menjadi sangat seksi. Dan kalau kita lihat data Pilpres, Vera, sejak 2004 Pilpres pertama kali dilakukan secara langsung, sampai sekarang tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan dua provinsi yang menjadi basis NU. Dua provinsi itu adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi capres bisa kalah di provinsi lain, tetapi tetap menang secara nasional kalau menang di dua provinsi ini, yang notabene adalah stronghold-nya NU. Nah, pada titik yang sama, meskipun jamaahnya besar, tetapi secara umum elit NU itu relatif belum menjadi magnet elektoral yang kuat. Makanya jamaahnya jadi rebutan. Karena memang tokoh-tokoh yang terasosiasi dengan NU itu secara umum belum menjadi tokoh yang memiliki daya tarik atau popularitas elektoral yang tinggi. Nah pertanyaannya, kalau mereka mendekati NU, apakah itu garansi kemenangan? Tunggu dulu. Ya. Karena ini istilahnya Kiai Muhyiddin Muzadi nih ya. Kata beliau, pesantren itu seperti NU kecil dan NU adalah pesantren besar. Artinya, bicara NU itu tidak monolitik. Jadi ada banyak NU karena banyak sekali pesantren yang terasosiasi dengan NU. Dan masing-masing pesantren seringkali punya semacam afiliasi politis yang berbeda-beda. Nah itu yang menjelaskan meskipun didukung oleh NU, tetapi NU-nya sendiri tidak monolitik. Jadi kalau kita lihat misalnya 2004 Pilpres pertama, ada banyak cawapres yang terasosiasi dengan NU, misalnya Pak Wiranto menggandeng Gus Solah,
kemudian Pak Ibu Mega menggandeng Kiai Haji Hashim Muzadi. Ya. Itu dua-duanya kalah. Yang menang Pak SBY menggandeng Pak JK. Yang kebetulan Pak JK juga mengklaim sebagai tokoh NU. Jadi otonomi memilih warga NU begitu kuat, sehingga siapapun yang mengklaim mendapatkan dukungan dari NU, pada dasarnya klaim itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena masing-masing warga NU bebas memilih siapa capres yang mereka dukung. Oke, dibebaskan karena sulit untuk dikontrol secara merata semuanya begitu ya, karena banyak sekali basis NU di mana-mana seperti Mas Burhan tadi katakan. Tapi kalau kita mengutip pernyataan dari Gus Yahya, itu kan tegas bahwa jangan sampai NU itu terlibat dalam politik praktis. Tapi tadi sedikit berbeda ya dengan Gus Rahmat bahwa tidak apa kok kalau misalnya dukung-mendukung, bukan politik praktisnya, tapi dukung-mendukung tidak apa. Jadi maksudnya gimana ini Mas Burhan kalau Anda membacanya? Kalau saya membacanya begini ya, tidak harus dipertentangkan antara Gus Yahya dengan statement Pak Rahmat ya. Jadi saya melihat NU sebagai institusi itu tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi terlibat atau ikut dalam politik secara substantif itu bukan sesuatu yang diharamkan, justru menjadi sebuah kewajiban karena NU bagian dari entitas bangsa ini. Tetapi bukan politik praktis dalam pengertian menggunakan NU dan infrastrukturnya untuk kepentingan dukung-mendukung. Tapi sebagai atau secara substantif, NU harus bicara tentang apa yang disebut dengan istilah high politics. Tetapi tidak masuk pada apa yang disebut dengan istilah politik rendahan, low politics. Mungkin pada titik itu ya yang seharusnya dilakukan oleh aktivis NU. Jangan menarik-narik NU dalam politik praktis, karena pilihan setiap warga NU berbeda-beda, dan NU, terutama PBNU-nya, itu menjadi buffer zone yang bisa memfasilitasi keragaman pilihan warga NU tadi. Ya, tapi belakangan ini makin banyak pihak-pihak yang mengasosiasikan diri adalah bagian dari NU, bahkan bagian dari Banser begitu ya. Tapi dijawab nanti usai jeda, kita lanjut perbincangan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Gus Rahmat. Gus Rahmat, 99 Kiai Hos se-Jawa Timur yang mendukung Caimin untuk maju di Pilpres. Kemudian juga ada yang bahkan tiba-tiba bergabung dengan Banser. Ini kan mengasosiasikan diri gitu ya, trennya mengasosiasikan diri sebagai bagian dari pengurus NU. Walaupun yang tadinya memang benar-benar dari NU, ada juga yang tiba-tiba masuk gitu. Nah, kalau Gus Rahmat melihatnya seperti apa untuk mengontrol, baik itu dari tubuh internal pengurus NU maupun juga di luar yang tiba-tiba masuk atau mengasosiasikan diri. Jadi Bu Pera perlu diketahui bahwa PBNU itu ada 5 pilarnya. Pertama ulama, kedua pesantren, kemudian ketiga pengurus, kemudian keempat kader, yang kelima adalah jamaah atau anggota. Kita di PBNU itu sudah pasti akan mendengarkan semua aspirasi masukan-masukan dari 5 pilar tadi. Kita tidak bisa menafikan apa yang menjadi masukan, usulan, ataupun aspirasi dari semuanya. Nah, nanti setelah masuk semuanya, PBNU akan meramu apa ini yang menjadi saluran yang pas, ke siapa kita akan menyampaikan aspirasi ini semuanya. Nah, nanti itu akan ada mekanismenya, Bu Pera. Akan Saya ambil contoh diasosiasikan. begini, Bu Pera ya. Misalnya begini ya. Ulama dan pesantren itu kan lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Mereka dekat dengan masyarakat. Mereka berinteraksi dengan masyarakat. Mereka mengerti apa yang menjadi masalah masyarakat di bawah. Dan mereka mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, nanti kalangan ulama ataupun pesantren itu biasanya akan membuat surat ke PBNU. Menyampaikan apa yang menjadi masukan kepada kami di PBNU. Nah, nanti kami di PBNU akan mengelola semua aspirasi ini. Ada mekanismenya, Bu Pera. Dan bagi PBNU, urusan Pilpres ini bukan urusan yang baru ya. Jadi kami juga selalu belajar dari kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah sama-sama kita ketahui. Kita ini kan mengalami pemilihan langsung ini dari 2004, kemudian 2019, 2014, 2019. Sudah mengalami 4 kali pemilu. Jadi mekanisme ini memang lekat dengan NU dan selalu terjadi setiap pemilu begitu ya? Iya, betul Bu Pera.
Jadi kami Jadi itu di tidak akan bisa 2024 mengambil pun, keputusan sendirian. Kami harus melibatkan 5 stakeholder kami. jadi di Karena bagi PBNU 2024 pun NU tanpa ada 5 akan, ini percuma. ya NU akan Iya, Bu Vera. memiliki dukungannya sendiri dengan menghimpun suara dari bawah tadi. Begitu maksudnya Gus Rahmat? Gimana Bu Vera? Maaf Bu Vera. Ya, bahwa NU nantinya akan memiliki pilihannya sendiri siapa yang didukung di 2024 sesuai dengan tadi Gus Rahmat katakan bahwa NU ini sudah biasa setiap pemilu akan menghimpun suara-suara dari bawah baik itu dari kiai-kiai, host NU ataupun siapapun itu. Bukan menghimpun suara Bu Vera ya, tapi kami itu ada mekanisme mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari stakeholder kami yang 5 tadi itu. Karena kami PBNU ini bisa berjalan karena didukung oleh 5 perangkat tadi. Ada ulama, ada pesantren, ada pengurus, ada kader, ada anggota. Nah, mereka ini kan semua ada di tengah-tengah masyarakat, lahir di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan mengerti apa yang harus dikerjakan ke depan. Nah, aspirasi ini kami kumpulkan di PBNU, akan kami kelola secara baik, nanti kan kami lihat kira-kira ini gimana pasnya seperti apa. Itu masih panjang Bu Vera mekanismenya. Hasilnya apakah bentuk dukungan atau bentuk apa Gus Rahmat? Ya sudah pastilah Bu Vera dengan bentuk dukungan. Kan nggak mungkin kita meminta semua ini abstain. Itu kan hak politik warga negara. Oke, hak politik warga negara. Ini agak berbeda soalnya karena komitmen dari Gus Yahya kan menyatakan bahwa tidak ingin terlibat politik praktis yang bisa didefinisikan bahwa tidak akan ada dukung-mendukung begitu loh Gus Rahmat. Gini Bu Vera, sebenarnya nggak ada yang berbeda, justru ini adalah turunan dari pernyataan Ketua Umum PBNU. Yang dimaksud beliau adalah kita ini PBNU bukan partai politik. Kita itu harus bisa tahu harus tahu diri dan bisa membatasi diri. Bahwa urusan dukung-mendukung dalam konteks capres cawapres itu haknya partai politik, itu ranahnya partai politik, bukan ranahnya PBNU. Iya. PBNU sebagai organisasi yang itu menjadi bagian integral bangsa ini, kemudian ada di tengah-tengah masyarakat, mengerti betul apa yang menjadi aspirasi masyarakat ke depan ini. Nah, aspirasi inilah yang akan kami kelola pada waktunya, akan kami sampaikan kepada masyarakat umum atau kepada publik atau kepada semua yang akan menjadi calon presiden ke depannya. Oke, saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, dengan statement tadi disampaikan oleh Gus Rahmat, apakah semakin menegaskan bahwa NU di 2024 akan lebih bergengsi dan punya magnet yang lebih besar sepertinya daripada pemilu-pemilu yang lalu begitu? Iya, kalau dari sisi elektoral kan NU akan semakin atau akan terus seksi ya, karena jumlah pemilihnya yang besar. Tapi buat saya begini, kalau misalnya ada sebagian elit NU yang mencoba memobilisasi dukungan elektoral dengan mengklaim mengatasnamakan NU, itu secara praktis juga sulit. Jadi kalau kita lihat ya, Vera ya, itu kalau kita lihat logo NU itu kan menggambarkan tali bumi yang longgar ya, yang menyimbolkan karakter NU yang sebenarnya inklusif dan menampung keberagaman. Bukan hanya keberagaman pemikiran keagamaan, tapi juga keberagaman pilihan politik. Jadi kalau kemudian dipaksakan sama dari sisi dukungan elektoral, itu agak sulit. Yang bisa dimainkan NU sebagai organisasi keagamaan ya, sebagai jamiah adalah pada tataran ide, pada tataran nilai. Itu yang akan membuat NU menjadi lebih besar. Ketika NU misalnya memberi semacam panduan kepada bangsa ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Misalnya, tidak boleh menggunakan politik identitas. Kan Gus Yahya mengatakan itu. Itu panduan. Siapapun capresnya, kalau misalnya melanggar batas terkait dengan politisasi identitas, itu harus disemprit. Karena NU lahir bagian dari keberagaman bangsa ini, kira-kira begitu. Nah, itu yang menurut saya bisa dilakukan oleh NU. Tapi kalau misalnya NU dukung-mendukung, saya tidak yakin akan diikuti oleh semua warganya. Karena warganya punya aspirasi politik yang beragam. Dan itu tercerminkan dalam survei-survei. Jadi kalau kita breakdown, mereka yang merasa dekat dengan NU, itu pilihannya tidak mengerucut ke satu nama. Betul. Pilihannya itu menyebar. Dan itu menunjukkan bahwa warga NU sudah dewasa.
Betul. Ya. Oke, saya ingin tanggapannya Gus Rahmat terkait dengan politik identitas yang jangan sampai politik identitas ini kembali dimainkan di Pilpres 2024, tapi bagaimana sih komitmen NU untuk menjaga diri, memberi jarak begitu ya, jangan sampai terlibat dalam politik identitas ini? Saya ambil contoh sederhana lah, Bu Vera ya. Yang saya maksud dengan keterlibatan politik suprastruktur itu bicara nilai, itu bicara budaya. Kita tuh berharap ya, bangsa ini semakin lama semakin dewasa, semakin erudite ya, semakin terdidik ya. Kami tuh sebenarnya kecewa misalnya begini, kalau ada kampanye misalnya kampanye negatif ya kan, kampanye itu misalnya menjelek-jelekan atau membanding-bandingkan antara satu masa dengan masa yang lain, itu kan menurut kita tuh nggak pas ya, karena setiap masa itu punya tantangannya sendiri, punya konteksnya sendiri. Kalau itu dibanding-bandingkan, itu kan menjadi itu menjadi hal yang negatif di masyarakat, akhirnya orang menjadi terbelah lagi. Jadi kami minta kepada semua mereka yang ingin berkontestasi sebagai calon presiden, itu tidak usah lagi menggunakan kampanye ala-ala barat seperti itu, membanding-bandingkan seperti itu. Lebih baik mereka tuh bicara kalau jadi presiden, yang saya mau kerjakan tuh seperti ini di Aceh, seperti ini di Papua, seperti ini di NTB, di NTT. Daripada membanding-bandingkan antara presiden yang kemarin, presiden yang sekarang, dan seterusnya. Itu hanya akan membuat luka, akan membuat ketersinggungan di masyarakat. Nah, hal-hal seperti inilah pentingnya PBNU juga organisasi lain untuk mengawasi, untuk mengingatkan. Jangan lagi kita mengalami hal-hal yang negatif, yang itu pada akhirnya merugikan pembangunan bangsa ini ke depan. Peran NU untuk membantu mengingatkan masyarakat gitu ya. Tapi kita tahu setiap kali pemilu selalu seperti ibaratkan ritual gitu ya. Selalu datang elit parpol ataupun juga politisi yang akan berkontestasi di pemilu. Itu selalu datang sowan ke kiai-kiai. Dan ini mengisyaratkan bahwa ada dukungan di balik pertemuan itu. Nah, seperti apa sebetulnya NU menegaskan agar pertemuan-pertemuan semacam ini tidak lagi semakin masif dan digunakan sebagai politik identitas di pemilu mendatang? Gini Bu Vera, kehadiran para politisi atau kehadiran para pejabat atau kehadiran siapapun ke kiai-kiai atau ke pesantren itu jangan dilihat pada sudut pandang dukung-mendukung, tapi harus dilihat pada sudut pandang bahwa kiai dan pesantren itu lahir tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, mereka yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, pertemuan-pertemuan seperti itu menjadi alat untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah-masalah di lapangan kepada mereka, para pemangku kebijakan. Justru itu tidak usah dihalang-halangi, itu bagus, Bu Vera. Oke, jangan dihalang-halangi, justru bagus. Baik, terima kasih Gus Rahmat dan juga Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.